Baik, masuk kita ke dalam materi kitab Durratun Nasihin. Kita sudah sampai ke mana ini teh? Puasa. Puasa? Puasa. Hah? Oh, kawashi. Warwiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 baris dari bawah. Diriwayatkan dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, man shalla sholata ma'al jamaah wa jalasa fi halaqatil ilmi wa sami'a kalam Allah wa 'amala bih a'tahu Allah ta'ala sittata asya'a. Man, barang siapa solata yang dia melaksanakan solat ma'al jamaah, dengan berjamaah, solat berjamaah, wajalasa fi halaqatil ilmi, kemudian dia duduk di dalam suatu halaqah ilmu. Halaqah ilmu, lingkaran ilmu. Jadi dulu itu ketika para sahabat bersama Rasulullah SAW menimba ilmu, ini halaqah, membuat lingkaran. Bahkan lingkarannya itu semakin membulat, bagus gitu ya, lingkaran membulat. Biasanya Rasulullah berada di atas, berada di bawah pohon, kemudian para sahabat melingkari pohon itu di bawah pohon, kemudian terus melingkar ke belakang berjamaah seperti itu. Saking kuatnya lingkaran itu, saking rapatnya lingkaran itu, ketika daun jatuh dari pohon, tidak ada yang jatuh kena tangan. Gitu. Saking rapatnya barisan majelis ilmu. Ya, itu bagusnya seperti itu. Kemudian mendengarkan kalam Allah, wa amala bih, kemudian mengamalkan. Satu, sholat berjamaah, kemudian duduk di dalam halaqah ilmu. Ketiga, mendengarkan kalam Allah. Keempat, mengamalkannya. Atahullahu ta'ala sittata asya'a, maka Allah ta'ala akan memberikan 6 perkara. Apa yang 6 perkara itu? Yang pertama adalah ar-rizqu minal halal. Allah akan memberikan rizki yang halal. Jadi ternyata ketika rajin kita mencari ilmu, maka rizki Allah Ta'ala akan berikan. Ini hadisnya. Jadi jangan kita gusar tentang mencari rizki. Ketika kita rajin mencari ilmu, maka akan diberikan rizki oleh Allah. Ar-rizqu minal halal, Allah akan berikan rizki dari jalan yang halal. Rajinlah mencari ilmu. Wa yanju min adzabil qabri, kemudian Allah akan menyelamatkan dari siksa kubur. Yang mana siksaan kubur itu amat pedih. Orang yang selamat dalam siksaan kubur itu bagaikan seorang pengantin yang sedang tertidur dengan nyenyaknya. Kemudian ketika kiamah datang, kemudian dibangunkan. Udah kiamah lagi. Perasaan saya tidur berapa jam ya, gitu kan? Serasa berapa jam tidur, atau serasa cuma berapa menit. Saking nikmatnya tidur, tidak terasa. Padahal dia udah bertahun-tahun, udah beratus-ratus tahun. Kenapa? Karena dia mendapatkan nikmat kubur, diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur. Tetapi ketika Allah menyiksanya, masuk ke dalam siksa kubur, satu hari itu berasa berapa tahun, berapa ratus tahun. Insyaallah orang yang rajin mencari ilmu maka akan diselamatkan oleh Allah. Bahkan kalau kita mencari ilmunya hebat seperti Imam Syibawai, ketika ditanya saja sama malaikat, wah dia bisa jawab. Imam Syibawai, orang yang ahli ilmu, orang yang ahli dalam ilmu nahu, ketika ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kata Imam Syibawai, keheula ya. Naon ya jauh hayang nanya-nanya kieu. Ari kalimah man didinya kalimah naon? Malaikat malah jawab dibalikna.
Mandidinya kalimah naon? Oh, Malaikat tengah ngaji. Kata malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya mah tengah ngaji, baheula wae zaman Nabi Adam. Ditanya, ku Allah teu apaleun, sabab teu ngaji teh atuh dibere ilmuna ku Allah, unjukkan ke Allah. Ya Allah, ieu hamba Gusti anu hiji ditanya teh kalau ka Malik nanya, kumaha tuh Gusti ari kieu? Geus kitu mah lewat lah. Ditanya. Imam Syibawa yang ahli dalam ilmu nahwu. Bisa balik nanya, man rabbuka. Kalau kita, jika bukan karena amal kita, jika bukan karena keyakinan kita, maka ketika ditanya man rabbuka, kita nggak akan bisa jawab. Siapa yang akan menjawab? Nanti akan menjawab adalah amal kita, perbuatan kita yang akan jawab. Walaupun sekarang dihafalin, man rabbuka, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Tuhanku adalah Allah, Allah adalah Tuhanku, Allah adalah Tuhanku, terus dihafalin. Tetapi perbuatan kita menjauhkan diri kepada Tuhan kita yang itu Allah, tetap pada hari itu kita tidak akan bisa menjawab Allah Rabbi. Tidak akan bisa menjawab. Tetapi jika kita berbuat terus ibadah kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah, menghambakan jiwa dan raga kita hanya untuk Allah, bertakarub kita kepada Allah tanpa dihafalkan, nanti pada waktunya kita akan bisa menjawab man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Man nabiyuka, siapa nabimu? Siapa nabimu? Nabiku adalah Muhammad. Muhammadun nabiyyi, Muhammad adalah nabiku. Jika kita ketika hidup di dunia mengagungkan Nabi Muhammad, senantiasa mencintai Nabi Muhammad, ya, menjadikan Nabi Muhammad sebagai qurratu aini, keindahan mata memandang kita, berlipur lala bagi kita, penawar duka bagi kita, maka Nabi Muhammad akan berikan syafaat kepada kita dan kita pun akan bisa menjawab bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi. Tetapi ketika kita hidup di dunia menjauhkan diri dari Nabi Muhammad, tidak cinta akan sholawat, tidak mau membaca sirah-sirah Nabi Muhammad, tidak kenal siapa Nabi Muhammad, siapa keluarganya, bagaimana kehidupannya, maka ketika kita masuk ke dalam kubur tidak menjalankan sunnah Nabi Muhammad, kita tidak akan bisa menjawab Muhammadun Nabi. Ketika ditanya man dinuka, apa agamamu? Al-Islamu dini, Islam adalah agamaku. Jika kita tidak beragama Islam ketika hidup di dunia, walaupun dalam KTP-nya Islam, tetapi rukun Islam kita tinggalkan, ya, apa-apa yang ada dalam agama Islam tidak dikerjakan, maka pada waktu masuk dalam kubur tidak akan bisa menjawab. Man kiblatuka, apa kiblatmu? Al-Ka'batu kiblati, Ka'bah adalah kiblatku. Jika kita nggak pernah melaksanakan sholat, nggak pernah menghadap Ka'bah, bersujud kepada Allah, maka pada waktu masuk dalam kubur tidak akan bisa jawab. Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Al-muslimun wal mu'minun, al-muslimat wal mu'minat, ikhwani. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, orang muslim laki-laki dan perempuan, orang mukmin laki-laki dan perempuan itu adalah saudaraku. Jika ketika kita hidup di dunia tidak pernah mau membantu dengan sesama muslim, tidak pernah mau bahu-membahu dengan sesama muslim, tetapi ketika hidup di dunianya terus ngaheregan wae orang muslim, senantiasa membuat luka hati orang muslim, buat cedera orang muslim, ketika nanti masuk dalam kubur, ketika ditanya man ikhwanuka, tidak tahu, tidak bisa jawab. Masya Allah, karena apa yang menjawab itu adalah amal. Dan diantaranya yang akan menyelamatkan kita di alam kubur adalah wayanju min azabil qabri, adalah sholat berjamaah dan duduk di dalam halaqah ilmu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah wa yu'ata kitabahu biyamini, akan diberikan kitabahu, akan diberikan kitabnya, buku amalnya dengan tangan kanan.
Jadi ketika kita nanti di yaumul qiyamah, ketika ditimbang di mizan, ya, amal kebaikan kita ditimbang, nanti insya Allah kita akan menerima buku amal kita dengan tangan kanan sebagai tanda bahwa kita itu adalah akan selamat di akhirat dan bahwa amal kebaikan kita lebih banyak dibanding dengan keburukan-keburukan yang kita lakukan. Wa yamurru 'ala sirat kal buraq al-hatif. Kemudian akan melewati jalan siratal mustaqim bagaikan buruk dalam cepatnya. Jalan siratal mustaqim itu adalah jalan yang sangat licin, jalan yang sangat tajam, bagaikan rambut dibagi 7, bagaikan pisau yang sangat tajam, sangat tajam. Banyak orang yang terjatuh. Apa yang akan menyelamatkan kita? Dan nanti orang yang sering dalam majelis halaqah ilmu bisa lari seperti larinya buruk dalam segi kecepatannya. Buruk itu kecepatannya itu bagaikan cahaya, kecepatan kilat. Bahkan di dalam kitab Bainama, kitab Dardir, dikatakan kecepatan buruk itu sejauh mata memandang. Ketika memandang dari sini sampai Amerika, segitulah satu langkahnya. Satu langkahnya itu sejauh mata memandang. Satu langkahnya kecepatan kilat. Tapi dalam kitab Riyadul Badi'ah banyak rupa-rupa manusia nanti yang akan melewati jalan siratal mustaqim. Dan yang pertama, kecepatan buruk itu para nabi, para sholihin, seperti cepat buruk. Kemudian ada lagi yang cepat seperti burung terbang, at-toir, bagaikan burung terbang. Kemudian yang ketiga ada lagi bagaikan kuda yang sedang berlari. Kemudian ada lagi manusia yang berlari. Kemudian ada lagi manusia yang berjalan. Kemudian ada lagi yang ngeson, orang juga. Kemudian yang terakhir ada segolongan orang, ada segolongan manusia yang mana dia menangis, tidak mau melewati siratal mustaqim. Kemudian ditanya oleh malaikat, "Hei jamaah, kenapa kau tidak mau melewati jembatan siratal mustaqim?" "Saya takut terjatuh karena dilihat jembatan siratal mustaqim itu sangat tajam, sangat licin. Pasti saya tidak bisa melewatinya." Coba pikir-pikir lagi oleh kamu. Dulu ketika kamu hidup di dunia pernah berbuat baik apa? Oh, saya pernah berkurban domba, naik domba. Kurban sapi, naik sapi. Kurban onta, naik onta. Oh, saya mah tidak pernah kurban. Karena domba pun tidak punya. Unta pun tidak punya, lembu pun tidak punya, sapi pun tidak punya, kerbau pun tidak punya, banteng pun tidak punya, saya tidak punya, uang pun tidak punya untuk membelinya. Coba pikir-pikir lagi amal apa yang telah engkau lakukan. Dulu saya suka memamurkan masjid, naiklah masjid. Masjid menjadi kendaraan ternyata ketika nanti di yaumul qiyamah. Masjid akan menolong. Bahkan tadi di antara para pemuda yang akan mendapatkan naungan Allah adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Yang akan mendapatkan naungan Allah itu adalah seorang laki-laki atau seorang pemuda yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid, tercantel kepada masjid. Masjid akan menyelamatkan. Makanya sering-sering ke masjid deh. Ulah kumpul sholat berjamaah, tapi namun aya pengajian sumping ke masjid teh. Sumping ke madrasah teh. Ada kegiatan di masjid, sumping di masjid. Enggak ada kegiatan di masjid, sumping di masjid teh. Apa aja buat kegiatan. Betul itu. Dia mah ke masjid teh aduh boro-boro ka majelis taklimna, boro-boro ka sholat berjamaahnya tidak. Padahal sholat berjamaah itu pahalanya berapa derajat? 7. Sholatul jamaah bisa ba'i wa isrina darajatan min sholatil fadhi. Sholat berjamaah itu lebih baik dibanding dengan sholat sendiri. Bisa ba'i wa isrina darajah, dengan 20 derajat pahalanya. Masya Allah. Sholat sendiri belum tentu 1 derajat juga.
Sholat sendiri belum tentu sah juga, karena sholat sendiri banyak godaannya. Tidak khusyuk mah, baca Fatihahnya tereng mah, ya, itu godaannya. Masya Allah. Seperti ayam sedang masuk. Nah, betul itu Pak Haji. Kemudian yang selanjutnya wayah syuru ma'an nabiyyin, yang kelima. Wayah syuru ma'an nabiyyin. Maka wayuh syaru ma'an nabiyyin, akan dikumpulkan beserta dengan para nabi. Masya Allah. Masya Allah, kita akan dikumpulkan bersama dengan para nabi. Orang-orang ahli ilmu, orang-orang yang berada dalam halaqah ilmu akan dikumpulkan dengan para nabi. Orang di mana? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, wa banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya satu rumah di surga. Min yaqutatin hamra, dari permata yakut yang merah. Lahu arba'una baban, yang mana rumahnya itu mempunyai 40 pintu. Masya Allah. Sepertinya kalau mempunyai 40 pintu, maka perlu dinamai pintu satu-satu. Kan takut lupa Pak Haji tua nggak lupa ya, depan, pinggir. Tapi kalau 40 pintu harus dinamain, ya. Jadi nanti kalau Iqbal punya rumah 40 pintu, namain Bang satu-satu. Itu sunnah Rasul, menamai. Ya, seperti Kalau pintunya Masjidil Haram 40 berarti kan ada namanya pintu-pintunya. Kami dua tiasa di kami. Ya, cita-cita kalau punya kamar 3 minimal pengen dinamai satu kamar ini, satu kamar ini, satu kamar ini. Contohnya Contohnya satu kamar Makkah, satu kamar Madinah, Masya satu kamar Allah. Singapura. Itu ketika ditanya, Iqbal lagi nelpon nggak? Assalamualaikum ah. Waalaikumsalam. Lagi di mana ah? Lagi di Singapura bang. Kira-kira bohong nggak? Kamar Singapura. Itu sunnah Rasul. Rasul itu menamai benda-bendanya. Ketika punya pedang dinamai. Dan pedang yang tadi Zulfikor. Zulfikar. Ya? Banyak pedang-pedang Rasulullah SAW. Zulfikor, Zatul Fadli, Madkur. Itu pedang-pedang Rasulullah SAW. Itu orangnya yang namun gaduh pedang terus sambil tuh. Serius, kasih nama Pak Haji. Kasih Torpedo. peso dapur. Seripan. Ya, betul. Nah, sunnah itu menamai itu. Punya kuda, kasih nama. Ya? Punya motor, kasih nama. Makanya dia nyunah kalau motor Abi namanya. Si Bambrang. Aneh. si Hejo. Itu ayah dari tulisan motor. Motor teh naon? Hah? Motor. Motor teh motor soul. Masya Allah. Motor ulama. Iqbal kalau punya motor, Oh, bener bisa. namain. Bagus itu. Sunnah. Si Bambrang teh Makanya gini. kita harus banyak-banyak baca sejarah Nabi, bagaimana Rasul kehidupannya supaya kita Kayak si tahu. Kukut teh. Lain. Rasul punya Bagus si unta. godeng gitu. Punya unta dinamai unta. Siapa untanya namanya? Ya. Freddy. Koswa. Nama-nama Islam gitu ya biar Nama-nama Islam boleh. identik dengan keislaman. Gitu. Ya, banyak baca sejarah Nabi ya tuh. Katanya cinta Nabi. Betul betul. Nah, yang selanjutnya, nanti kita bahas lebih dalam di dalam Maulid ya. Di depan insya Allah. Panjang lagi. Gimana sih Roh Nabawi? Wa an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala lil ulama'i darajatun fawqa darajatil mu'min bi sab'i mi'ati darajah ma baina darajatain khamsami'ah sanah. Lil ulama, bagi ulama, darajatun fawqa darajatil mu'min, ada derajat di atas derajatnya orang yang beriman. Jadi derajatnya ulama itu di atas derajatnya mukmin. Artinya orang mukmin itu di bawah ulama derajatnya. Kenapa? Karena ulama pasti mukmin.
Mukmin belum Belum tentu tentu ulama. ulama. Makanya ulama derajatnya di atas mukmin. Bisa mi'ati darajah dengan 700 derajat perbedaan antara ulama dan mukmin. 700. Bukan 1 derajat, 700 derajat. Ma baina darajatain, di antara 2 derajat khamsami ahsanah. Di antara derajat itu, jaraknya itu jika ditempuh dengan perjalanan maka 500 tahun 1 derajatnya itu, di antara derajatnya itu. Jadi 1 derajat ke derajat itu jika diukur dengan perjalanan kaki maka perlu 500 tahun untuk mencapai 1 derajat itu. Sedangkan perbedaannya 700 derajat. Berarti 500 tahun dikali 700 derajat. Perbedaan ulama dengan orang yang beriman. 700 kali 500, 350 ribu. Makanya 1000 tahun. kita harus ingin sedikit punya ilmu teh, ya. Kenapa? Karena Allah memberikan derajat yang lebih tinggi. Bahkan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum Mukassau fil majalis. iya, sebelum ayat itu bagus. yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul utul ilma ilma darajat. Allah mengangkat, itu janji Allah. Orang yang berilmu itu ulama pasti diangkat derajatnya oleh Allah. Bahkan derajatnya itu 700 derajat dibandingkan orang mukmin. Masya Allah. Jangankan di surga, itu di dunia sudah diangkat. Di dunia itu teh maksudnya Di dunia. Apalagi di akhirat. Yuqalu al-ilmu afdalu minal amal bi khamsati aujah. Ilmu itu lebih utama dibanding dengan amal. Ilmu lebih utama dibanding dengan amal. Ini dikatakan, sebagian orang ulama mengatakan seperti itu. Ilmu lebih utama dibanding dengan amal. Tapi tetap kalau punya ilmu nggak amal ya percuma. Al ilmu bila amal kasyajar bila sama. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah, percuma artinya. Artinya kalau pohon tak berbuah hanya memberikan kerindangan saja. Tapi walaupun hanya memberikan kerindangan, masuk ngabalahan oge. Dan murah berenang daun. Ya. Maka tetap harus diperlu dengan amal. Tetapi jika dibanding-banding, ya mendingkan yang ilmu dibanding dengan amal. Makanya kita berdoa, gitu ya, supaya ilmu kita bisa manfaat. Makanya setiap kajian saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, memohon ilmu yang bermanfaat, wa na'udzubika min ilmin la yanfa', dan saya memohon dari ilmu yang tidak bermanfaat. Gitu. Terus dipinta seperti itu, karena banyak di kalangan kita atau bisa dirasakan oleh kita sendiri. Kadang kita sudah punya ilmu, tapi kita tidak bisa mengamalkan. Jadi yang bagus itu ketika kita punya ilmu sedikit, pulang dari kajian ilmu, amalin. Pulang dari kalian kajian ilmu, langsung amalin. Terus seperti itu. Walaupun kita punya satu ilmu, satu pasal, satu bab, satu huruf, ya, pulang langsung amalin. Itu yang bagus seperti itu. Jangan punya ilmu bertumpuk-tumpuk, kemudian kita bisa mengamalkan. Tapi tetap jika dibanding-banding dengan amal, lebih utama ilmu. Bahkan lebih utamanya itu dalam 5 aujah. Bihamsati aujah, dalam 5 wajah. Al-awalu al-ilmu bighairi amal yakun. Ilmu tanpa amal akan tetap ada. 1. Al-ilmu bila amal yakun. Ilmu tanpa amal tetap ada ilmunya, tidak akan hilang. Itu keunggulannya. Wal amal bi ghairi ilmi la yakun. Amal tanpa ilmu enggak akan ada. Ilmu tanpa amal mah ada. Ya ilmunya tetap ada. Tetapi amal tanpa ilmu tidak ada. Maksudnya sholat tanpa ilmu, ya sholatnya enggak ada nilainya. Makanya amal tanpa ilmu enggak ada. Sedangkan ilmu tanpa amal ada. Itu satu keunggulan ilmu. nomor 1 Nomor 1. Ibadah tanpa ilmu luntur. tidak ada apa-apa. Singkatan dulu. Amal tanpa ilmu luntur. Singkatan.
Wasani al ilmu bi ghairi amal yanfa. Kedua, ilmu tanpa amal tetap akan bermanfaat. Ilmu tanpa amal tetap akan bermanfaat. Wal amal bi ghairi ilmin la yanfa. Amal tanpa ilmu tidak akan bermanfaat. Ilmu tanpa amal akan bermanfaat. Walaupun hanya untuk diri sendiri manfaatnya. Tidak diamalkan ke orang lain, tetap bermanfaat. Tetapi kalau amal tanpa ilmu tidak akan ada manfaatnya. Wasalisu yang ketiga, al-amal lazim wal ilmu munawwir kasiraj. Amal itu senantiasa tetap diam. Ketiganya. Tiga, amal itu diam, sedangkan ilmu munawwirun, menerangi, kasiraj, bagaikan lampu. Diam. Amal, sedangkan ilmu bisa menerangi. Warabi'u yang keempat, al ilmu maqamul anbiya. Ilmu itu adalah makomnya para nabi. Nggak ada para nabi yang nggak punya ilmu. Semuanya para nabi diberikan ilmu oleh Allah. Makanya sifat Nabi Muhammad SAW yang empat diantaranya itu adalah Fatonah, cerdas. Maqamul anbiya. Ahmad Fatonah korupsi. Kadar PKS korupsi. Sapi. Tapi PKS partai korupsi sapi. Maqamul anbiya. Kama qala alaihi salatu wasalam, ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulama ummati kata Rasul, ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulama umatku itu bagaikan nabi-nya Bani Israil. Nomor 5. Ya? Nomor 5. Bukan, itu hadis. Hadis Nabi. Ya? Penjelasan masih nomor 4. Penjelasan nomor 4. Penjelasan nomor 4. Jadi nomor 4 itu ilmu itu makomnya para nabi. Kenapa ulama itu ilmu itu makomnya para nabi? Karena ada hadis Nabi bahwasanya ulama umatku adalah nabinya Bani Israil. Bani Israil itu adalah terkesan sosok kaum yang cerdas. Nabinya lebih cerdas lagi. Itu kan? Nabinya lebih pintar lagi. Umatnya aja Bani Israil cerdas, Israel cerdas. Bedanya dengan Israel dengan Bani Israel? Sama saja. Yaitu bahasa Arabnya tuh Bani Israil, kemudian masuk ke dalam bahasa Latin jadi Israel. Cerdas. Ya? Sudah dijanjikan dalam Al-Quran kecerdasannya. Inni fadaltukum alal alamin, kata Allah. Sesungguhnya aku telah mengunggulkan kamu sekalian atas seluruh alam. Seluruh alam tiada lain pang cerdas-cerdasna Bani Israel. Bani teh Keturunan Israel. Pang cerdas-cerdas alam dunia. Ini dijanjikan sama Allah. Dan terbukti sampai sekarang. Itu. Kaumnya aja cerdas, apalagi nabinya. Makanya ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulama umatku itu bagaikan nabinya Bani Israil. Para nabi juga banyak yang keturunan Bani Israel. Kebanyakan nabi keturunan Bani Israil. Kebanyakan. Wal khamisu, dan yang kelima itu al ilmu sifatullah. Ilmu itu adalah sifat Allah. Ya? Ilmu sifat Allah. Jadi kita sudah masuk ke dalam sifat Allah. Kalau kita mempunyai ilmu. Kemudian wal amal sifatul ibad. Sedangkan amal adalah sifatnya hamba. Nah, itu perbedaannya. Keunggulan ilmu dan amal. Ilmu itu sifat Allah, sedangkan amal sifatnya hamba. Tidak dibandingkan Allah dan hamba jauh. Makanya lebih unggul ilmu dibanding dengan amal. Wa sifatullah afdal min sifatil ibad, dan sifat Allah itu lebih unggul dibanding dengan sifatnya hamba. Sudah jelas. Itu dalam kitab Tafsir Taisir
dalam kitab Tafsir Taisir